Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah tak akan menaikkan tarif pajak maupun mengenakan jenis pajak baru untuk menambah penerimaan negara di tahun 2026. Sri Mulyani menekankan upaya peningkatan penerimaan negara tak dilakukan dengan menaikkan pajak. Dalam RAPBN 2026, belanja negara dirancang 3.786,5 triliun rupiah dengan target pendapatan 3.147,7 triliun rupiah. Sebagian besar penerimaan ditopang pajak yang ditargetkan 2.357,7 triliun rupiah atau naik 13,5% dari tahun ini. Dalam rapat kerja dengan Komite 4 DPD, Sri Mulyani membantah anggapan pemerintah meningkatkan penerimaan dengan cara menaikkan pajak. Pajak tetap sama, hanya peningkatan administrasi dan kepatuhan wajib pajak yang diperkuat. Mereka yang mampu wajib membayar pajak tepat dan patuh, sedangkan yang tidak mampu akan mendapatkan bantuan. Melalui langkah ini, pemerintah berharap penerimaan negara tetap terjaga tanpa membebani masyarakat dengan pajak baru atau kenaikan tarif. Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran hampir 900 miliar rupiah untuk memperbaiki fasilitas umum dan gedung pemerintahan yang rusak akibat demo massa pekan lalu. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebutkan, dana ini berasal dari dana darurat dan dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur terdampak di seluruh Indonesia. Anggaran ini diperhitungkan untuk seluruh tingkat kerusakan, mulai dari ringan hingga berat. Kerusakan tercatat setidaknya ada di 19 provinsi, dengan fokus pada gedung DPRD Makassar dan gedung Geraha di Surabaya yang rusak parah hingga terbakar. Dodi menjelaskan, lama waktu perbaikan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Untuk kerusakan berat, diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Untuk kerusakan sedang, 3 hingga 4 bulan, sedangkan kerusakan ringan ditargetkan selesai kurang dari 1 minggu. Pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial sebesar 508 triliun rupiah pada tahun 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut anggaran ini telah masuk dalam RAPBN 2026 untuk melindungi masyarakat yang tidak mampu. Sri Mulyani menegaskan, perlindungan sosial yang diberikan bersifat sepanjang hayat. Perlinsos dirancang untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko sepanjang hidup. Sri Mulyani menyatakan, anggaran ini akan menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang belum mampu, dengan dukungan pemerintah dan masyarakat yang mampu. Melalui Perlinsos 2026, pemerintah menargetkan setiap lapisan masyarakat tidak mampu bisa mendapatkan intervensi langsung dari APBN. Parlemen Malaysia menegaskan rancangan Undang-Undang Pekerja Gig atau pekerja lepas berbasis platform pada 28 Agustus 2025. Keputusan diambil setelah protes bertahun-tahun atas praktik yang dianggap eksploitatif oleh perusahaan teknologi. Sekitar 1,2 juta pekerja di Malaysia mengandalkan sektor gig untuk pendapatan, dengan transportasi online sebagai sektor terbesar. Dalam aturan baru, perusahaan platform termasuk Grab dan Foodpanda wajib menyiapkan kontrak jelas untuk mengatur standar minimum, mulai dari pembayaran, asuransi, hingga prosedur PHK. Undang-undang baru melarang penonaktifan akun tanpa alasan dan perubahan tarif sepihak. Pekerja juga bebas bekerja di banyak platform. Aturan ini membentuk Tribunal Pekerja Gig yang berwenang menyelesaikan sengketa dan memerintahkan pemulihan. Untuk pertama kalinya, pekerja gig punya hak didengar sebelum adanya penangguhan. Jika terbukti tak bersalah, mereka berhak mendapatkan kompensasi setengah dari pendapatan harian rata-rata. Aturan ini tak hanya melindungi pengemudi online, namun juga sektor lain seperti seniman, penata rambut, jurnalis freelance, hingga fotografer. Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia menyebut, Undang-Undang Pekerja Gig 2025 memberikan kerangka hukum jelas untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja gig. Keluarga Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapatkan keuntungan fantastis senilai 5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 82 triliun rupiah. Hal ini terjadi setelah perusahaan kripto miliknya, World Liberty Financial, meluncurkan mata uang digital WLFI ke pasar terbuka. WLFI diluncurkan layaknya IPO di mana token mulai diperdagangkan di bursa. Keluarga Trump memiliki hampir seperempat dari seluruh token WLFI. WLFI menjadi aset terbesar keluarga Trump, melampaui portofolio properti yang sudah puluhan tahun.
Hanya dalam 1 jam setelah peluncuran, sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat token WLFI diperdagangkan. Trump sendiri membantu meluncurkan WLFI saat berkampanye, menyebut proyek ini sebagai bagian dari visi Make America Great Again dengan kripto. Keluarga Trump diperkirakan mendapatkan sekitar 500 juta dolar Amerika Serikat dari penjualan token melalui transaksi yang melibatkan investor publik. Namun, sejumlah pihak mengkritik WLFI yang dinilai bisa menjadi kendaraan politik dan konflik kepentingan. Meski begitu, Sekretaris Pers Gedung Putih menegaskan Presiden dan keluarga tidak pernah dan tidak akan terlibat dalam konflik kepentingan terkait bisnis kripto.